Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Ini adalah video seri ketiga penomoran otomatis pada Excel. Video ke-1 dan kedua dapat dilihat pada kotak deskripsi. Kali ini kita akan berbagi lagi tentang penomoran otomatis dengan rumus row dan rows, serta akan kita bahas perbedaannya dan manfaatnya jika hanya menggunakan autofill atau ketik nomor secara manual. Untuk itu, stay terus di channel ini dan ikuti videonya sampai selesai. Terima kasih masih stay di channel ini. Memulai tutorial kita, di sini saya sudah siapkan 3 buah tabel. Di tabel pertama itu kita akan bahas row, di tabel kedua kita akan bahas rows, dan di tabel ketiga kita akan bahas autofill atau fill series kembali. Ini kita buat supaya kita bisa lihat perbedaan dan manfaatnya kalau kita gunakan rumus dan kita gunakan autofill pada Microsoft Excel. Oke, kita menuju langsung saja pada tabel yang pertama. Kita perbesar dulu. Sintaks dari fungsi row itu adalah sama dengan reference. Reference ini opsional, bisa diisi, bisa juga tidak diisi. Mengapa? Karena fungsi dari row sendiri adalah mengambil data baris dari suatu referensi. Contoh, sebelum kita masuk pada penomoran otomatisnya, sama dengan row, kemudian dalam kurung dan satu tutup kurung kembali, lalu saya enter. Itu hasilnya adalah 27. Artinya bahwa sel yang kita ambil referensinya itu berada pada baris yang ke-27. Contoh lain lagi, misalnya kalau saya ketikkan row sama dengan saya mengambil salah satu sel di dalam jendela Excel ini, misalnya yang ini yang saya sudah merge sel. Oke. Kemudian saya tutup kurung lalu saya enter. Hasilnya itu adalah 2. Artinya bahwa sel yang saya ambil referensinya tadi itu berada pada baris yang kedua. Oke, bagaimana caranya agar fungsi row ini bisa menjadi sebuah penomoran otomatis? Kita langsung saja kita klik yang ini di sel B3. Kita bekerja saja di formula bar supaya lebih jelas. Saya ketik sama dengan, kemudian row dalam kurung. Saya coba jangan dulu saya isi referensinya lalu saya enter, maka itu hasilnya itu adalah 3. Nah, 3 ini kan belum bisa menjadi sebuah penomoran ya, karena nomor itu biasanya kan selalu kita mulai dari 1. Nah, untuk bisa menjadi 1, maka di sini saya coba saya klik 2 kali. Di sini saya tambahkan, saya kurangi saya kurangi dengan 2. Nah, tadi kan berada di sel yang di baris ketiga, saya kurangi jadi dengan 2, maka pasti jadinya adalah 1. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita autofill. Kita scroll ke bawah, klik tahan. Oke, jadi sudah terbentuk penomoran dari 1 sampai 12. Sangat sederhana. Kita menuju ke tabel yang kedua. Rows itu sintaksnya itu adalah sama dengan rows, array. Nah, ini wajib diisi. Mengapa? Karena fungsinya itu adalah menghitung suatu baris dari suatu range. Nah, saya contohkan sebelum kita masuk lagi. Rows ini, misalnya saya mau hitung banyaknya baris yang ini. Saya klik, kemudian saya enter. Maka jumlah baris yang saya ambil referensinya tadi, range-nya tadi itu ada 12 baris. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya saya mau jadikan juga sebuah nomor otomatis, kita masuk di sini saja. Nah, kita bekerja lagi di fungsi bar sama dengan rows. Oke, saya klik saja di sini F3 ya. F3. Nah, sampai F3. Oke, dari F3 sampai F3 lalu saya enter. Saya coba saja dulu autofill. Oke, masih berubah menjadi 1 semuanya. Masih 1 semuanya. Bagaimana caranya supaya bisa tersusun dari 1, 2, 3 dan seterusnya? Caranya itu adalah kembali lagi kita klik yang ini. Di sini itu kita kunci. Cara menguncinya adalah kita klik di perantaran F dan 3, lalu
itu cukup tekan F4 di keyboard, lalu enter. Kalau sudah, tinggal di autofill, seret ke bawah. Oke, sudah jadi sebuah penomoran otomatis. Nah, di tabel ketiga kita buat saja autofill yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tinggal scroll, kemudian pilih fill series. Oke, jadi. Nah, seperti di awal video tadi itu, kita akan lihat manfaatnya yang menggunakan rumus dan tidak menggunakan rumus. Kita coba. Misal dalam bekerja dalam Microsoft Excel, kita ada yang kita tidak inginkan dalam sebuah baris itu, sehingga kita hapus. Misalnya saya hapus dari sini sampai ke sini. Saya klik kanan kemudian delete. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang menggunakan rumus itu masih tersusun rapi rumusnya, ya. Sementara yang tidak menggunakan rumus itu sudah tidak tersusun nomornya. Diperhatikan dari 4 loncat ke 8. Saya kembalikan lagi dulu. Oke. Saya coba lagi, misalnya ini data berat badan siswa ini saya coba sortir. Saya coba sortir dari yang paling terkecil sampai yang terbesar. Kita klik saja ini, kemudian klik kanan, pilih sort, kemudian pilih the source smallest to largest. Oke. Yang terjadi nomornya itu masih tetap tersusun, ya. Coba lagi untuk yang di rumus yang kedua, sortir lagi, sort ini. Ya, oke, nomornya masih tersusun, ya. Sekarang kita coba untuk yang tidak menggunakan rumus. Kita sortir lagi. Oke. Yang terjadi adalah nomornya semuanya sudah tidak beraturan atau tidak tersusun. Nah, itulah salah satu manfaat kita menggunakan penomoran otomatis menggunakan rumus dan tidak menggunakan rumus. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.